Saudara, ternyata Alkitab adalah buku rohani pertama yang dibacakan di luar angkasa. Ini luar biasa ya, bangga ya punya Alkitab ya yang dibacakan pertama kali di luar angkasa. Lalu bagaimana saudara ceritanya? Ceritanya adalah ada 3 orang astronot asal Amerika Serikat yang punya mimpi untuk membacakan Alkitab di luar angkasa. Dan ternyata saudara, tepatnya pada tanggal 24 Desember 1968, maka mimpi mereka ini terjawab ketika mereka diluncurkan ya saudara menuju ke bulan. Ketika mendekati bulan, maka Alkitab yang sudah mereka simpan menggunakan mikrofilm itu mereka angkat, lalu mereka mengirim pesan ke media di Amerika Serikat, televisi di Amerika Serikat, yang dimana semua orang menunggu pesan dari mereka seperti apa yang mereka dapati di luar angkasa. Mereka bilang seperti ini, mereka mengirim pesan seperti ini: kami sekarang mendekati orbit bulan, dan untuk semua orang yang ada di bumi, awak Apollo 8 memiliki pesan yang ingin kami kirimkan kepada Anda. Jadi semua orang lagi menunggu kira-kira ini pesan apa yang mereka sampaikan. Kira-kira apa yang mereka temukan di luar angkasa. Ternyata saudara, pesan yang dikirimkan ke orang-orang di Amerika yang menonton Apollo 8 menuju ke luar angkasa adalah bunyi firman Tuhan. Jadi mereka langsung membacakan firman Tuhan, dan yang pertama itu dibacakan oleh seorang astronot yang bernama William Andres. Dia membacakan kitab Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Jadi mereka tunggu-tunggu pesannya apa? Ternyata bunyi firman Tuhan Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, yang bunyinya begini: pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi ini pesan pertama ya saudara. Ternyata firman Tuhan, kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dan saudara, ini beda ya. Kita membacakan Alkitab di bumi dengan mereka yang membacakan Alkitab yang ada di luar angkasa. Tentu suasananya berbeda. Mereka begitu menikmati ketika mereka membaca Alkitab, mereka merenungkan, melihat ke bawah, sekaligus menengadah ke atas, lalu menikmati kuasa Tuhan yang begitu dahsyat, dan begitu menghormati Allah yang hanya dengan berfirman saja, lalu jadilah segala ciptaan yang ada. Ini beda sekali. Mereka begitu merenungkan dan menikmati kuasa Allah yang begitu dahsyat. Dan yang kedua saudara, pesan oleh seorang astronot yang bernama James Lovell. James Lovell ini ternyata saudara membacakan kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Bunyinya, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi saudara, mereka begitu menikmati ya, menikmati membaca Alkitab di luar angkasa. Bumi di bawah, mereka di atas, lalu menengadah ke atas, menikmati kuasa Tuhan. Keren sekali. Dan yang berikut saudara, astronot yang ketiga bernama Frank Borman. Frank Borman ini saudara membacakan kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ke yang ke-10. Versinya King James, jadi seluruh yang mereka baca ini kitab versi King James ya.
Bunyinya begini, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, lalu melihat bahwa semuanya itu baik. Saudara, beda ya, membacakan Alkitab di luar angkasa suasananya tentu berbeda dengan membaca Alkitab di bumi. Mereka di atas bumi melihat ke bawah, menengadah ke atas, ini beda sekali saudara. Luar biasa ya, kenikmatan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya kira saudara, itu mereka sedang dituntun oleh Roh Kudus. Luar biasa sekali. Dan mengejutkan bagi dunia. Saudara, dan setelah mereka membaca firman Tuhan di luar angkasa, apa yang mereka katakan lagi? Mereka mengirim pesan, yaitu selamat Natal buat orang-orang yang ada di bumi yang indah. Jadi mereka bilang gitu ya, selamat Natal, Tuhan memberkati kalian semua di bumi yang indah. Tetapi saudara, akibat dari percakapan ketiga astronot yang disiarkan di televisi itu, televisi Amerika, maka pemerintah Amerika Serikat mendapat gugatan dari ketua ateis di Amerika yang bernama Madeleine Murray. Mereka menggugat pemerintah Amerika Serikat dan tidak setuju dengan 3 astronot yang membawa Alkitab ke luar angkasa dan membacakan Alkitab di luar angkasa. Karena menurut mereka bahwa astronot ke luar angkasa itu tidak mewakili satu agama saja, tapi mewakili semua agama, termasuk di dalamnya adalah penganut ateis. Jadi dia menggugat ya. Tapi sayangnya Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak gugatannya karena tidak ada hukum yang mengatur ya, atau melarang tentang astronot tidak boleh bawa Alkitab ke luar angkasa dan tidak boleh membacakan. Karena tidak ada hukum yang mengatur itu, maka gugatan mereka ditolak oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Poinnya di sini saudara adalah orang Protestan pertama kali yang membawa Alkitab ke luar angkasa dan membacakannya di luar angkasa. Ini poinnya. Hebat ya, orang Protestan. Dan bukan hanya itu saja saudara, ternyata Alkitab Perjanjian Baru itu pernah dikirim via telegram ya, dari New York ke Chicago. Maka sejarah mencatat bahwa itu merupakan telegram terpanjang di dunia. Saudara, jadi pemecah rekor ya, bahwa telegram terpanjang di dunia itu adalah kitab Perjanjian Baru. Saudara bayangkan dari Matius sampai dengan Wahyu, itu panjangnya model bagaimana? Telegramnya, panjangnya model bagaimana? Jadi telegram yang dimaksudkan di sini, saudara, bukan aplikasi sekarang ya, telegram sekarang, perangkat lunak sekarang, bukan. Tapi telegram yang dimaksudkan adalah tempo dulu itu saudara, ada sebuah alat yang mengirim pesan. Itu kalau saya gambarkan begini, saya gambarkan ada sebuah box yang di dalamnya ada perangkat keras dan perangkat lunak yang tersambung dengan jaringan dan boleh digunakan untuk komunikasi, mengirim surat atau mengirim pesan. Nah, ketika mengirim surat itu otomatis langsung tercetak. Kalau telegramnya itu dihidupkan, terkonek dengan listrik, langsung tercetak. Jadi keluar dah mulai tercetak lewat kertas, trak begitu. Jadi kalau misalkan kirim pesannya 2, maka terus-menerus tersambung terus-menerus. Nah, bayangkan saja dari kitab Matius sampai dengan kitab Wahyu, maka berapa panjang telegramnya itu? Maka pemecah rekor adalah Alkitab Protestan. Ingat baik-baik, Alkitab Protestan itu menjadi telegram terpanjang di dunia. Bangga ya jadi orang Protestan. Keren kan? Ini Tuhan berperkara yang luar biasa ya. Tuhan ada bagi orang Protestan. Tuhan mendirikan gereja Protestan, lalu berikan kejutan-kejutan bagi kita, kejutan-kejutan bagi orang yang luar. Yaitu pertama ya, yang tadi kita ini adalah menjadi kitab pertama
yang dibacakan di luar angkasa. Dan yang kedua, menjadi kitab yang dikirim via telegram terpanjang di dunia. Keren kan? Jadi harus bangga jadi orang Protestan. Bahwa Tuhan ada bagi kita dan selalu bikin mujizat-mujizat. Saya kira ini saja informasinya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam Protestan.